Apa kabar? Gimana kabarnya, Dra? Baik, alhamdulillah. Bagaimana istri kamu keadaannya sekarang? Alhamdulillah sudah baik kan. Kita ngobrol di dalam aja ya. Oke. Sambil ngopi-ngopi aja. Ya, sip. Mari. Nyebelin banget sih berdua itu. Apain aja sih kerjanya? Dewi, Ya, itu klien aku dari depan. Tolong kamu siapin minum. Dan aku nggak mau mereka tahu kalau aku punya istri dua. maksud kamu? Jadi kamu bersikap seperti pembantu aja. Hah? Najwa. Ya, Mas Indra. Di depan ada Mas Tony dan Mas Ari. Kamu bersikap seperti biasa ya. Aku nggak mau mereka tahu kalau aku punya istri dua. Iya, Mas. Kamu bikinin minum ya. Iya. Najwa, bagaimana kondisi kamu? Alhamdulillah, Pak, sudah mendingan. Cuma masih suka nyari aja. Siapa? Pembantu apa saudara? Ini pembantu. Wah, Pak Indra. Ayo silakan minum. Astagfirullahaladzim. Sebentar ya. Silakan diminum, Pak. Apaan sih kamu? Jadi status aku di sini sebagai pembantu? Hah? Sebagai pembantu nih aku? Kamu denger dulu dong. Aku nggak mau kalau klien itu tahu aku punya istri dua. Alasan kamu? Kenapa? Kamu malu kalau aku ini istri kamu? Malu kamu? Bukan, kan itu cuma pura-pura. Kamu tuh gimana sih? Pura apa? Mas, kamu harus nikahi aku secara resmi. Atau anak dan istri kamu akan sengsara. Nikah. Sini. Sini. Nenek tua. Dengar ya. Kalau kamu ingin anak kamu dan cucu kamu selamat, bawa mereka pergi dari rumah ini. Kamu lama-lama di sini jadi nggak tahu diri ya. Najwa sudah hampir 10 tahun menikah dengan Indra. Dan tiba-tiba kamu datang dan menghancurkan rumah tangga mereka. Apa kamu bilang? Dengar ya. Saat ini juga kamu bertiga harus angkat kaki dari rumahku. Kalau tidak aku akan habisi kalian. Najwa, aku berangkat kerja dulu ya. Iya, kamu hati-hati ya, Mas ya. Kamu mau pergi kerja, sayang? Kalian berdua, udah saatnya kalian pergi dari sini. Bawa anak kamu sekalian. Iya, saya akan pergi dari sini. Kamu gak perlu ngusir kita. Oh, bagus. Cepat sekarang kamu pergi. Tunggu dulu. Ini kursi roda kan yang beli si Indra. Jadi kamu pergi. Ayo cepat. Cepat. Ayo turun. Cepat. Astagfirullah. Astagfirullah Dewi. Astagfirullah. Buat jahat. Perasaan kamu ya. Sini sayang. Astagfirullah. Sini sayang. Udah sana pergi. Ya Allah. Kaki aku sakit banget, Bu. Pelan-pelan sayang. Pelan-pelan. Ya Allah. Pelan sayang. Bu. Ya Allah, astagfirullah. Tahan ya sayang. Kuat, Bu. Tahan sayang. Tahan. Duduk di sini ya. Duduk di sini. Ya Allah, Ibu. Sayang. Sayang. Tahan ya. Sakitnya ditahan ya. Sakit banget, Bu. Ibu ngerti. Ibu ngerti. Ibu bisa ngerasain juga sayang. Oh, astagfirullah. Bu, aku nggak kuat.
kursi roda kamu ya. Jangan tinggalin aku, Bu. Kamu tahan dulu ya sayang. Bu. Tadi aku udah lumpuh. Kamu tunggu sini sebentar aja, ibu akan lari ya. Sebentar aja ya sayang ya. Ya, kamu sini ya. Istighfar ya sayang ya. Ibu ya Allah. Ya Allah, kaki aku ya Allah. Ngapain lagi kamu masih kemari? Saya cuma minta satu hal. Tolong berikan kursi roda itu. Tolong, karena Najwa tidak bisa jalan. Oh. Sudah aku duga, kalau anak kamu tuh cacat. Mana ada sih orang cacat bisa bahagiain orang? Makanya Mas Indra nggak bahagia sama dia. Saya akan pergi dari sini, tapi tolong berikan kursi roda itu dulu. Baiklah, aku akan berikan kursi roda itu, tapi dengan satu syarat. Kamu harus bertekuk lutut di bawah kaki aku. Dan memohon supaya kursi roda itu kamu bawa. Cepat. Cepat saya bilang. Bagus. Tunggu di sini ya. Loh, ini kan tasnya Mas Indra. Pasti Mas Indra akan balik lagi ke rumah ini. Aku harus buru-buru usir mereka dari sini. Nih ambil. Kenapa sih bukannya diambil dari tadi? Mana nemuin tempat aja. Ini ambil. Sana cepat pergi. Pergi sana. Aku harus pastiin mereka benar-benar pergi dari rumah ini. Oh, Ibu. Ibu. Ya ampun, itu kan Bu Najwa. Kok sekarang pakai kursi roda? Ya elah, Ibu kemana aja sih? Emang Ibu belum tahu kalau suaminya itu diam-diam nikah lagi? Jangan-jangan karena istrinya cacat makanya dia kawin lagi. Padahal yang dinikahinya itu mau tahu Pembantu barunya, pembantu masa sih? Astagfirullahaladzim, kita bantuin yuk. Yuk. ya aku sayang. Lama banget sih kalian. Ada istri barunya si Indra. Kamu jadi orang yang jahat ya. Kalian pergi dari sini. Cepat kalian pergi dari sini. Kalian berdua bisanya cuma nangis doang. Cepat pergi. Jahat. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullah. Ibu. Cepat. Apa kalian pergi? Kamu gak usah ikut campur. Ibu kaki aku sakit. Astagfirullah. Najwa, Bu, Dewi. Aduh, kenapa sih kamu? Masih aja manggil istri tua kamu? Emangnya kenapa? Aku kan cuma meminta ambilin tas. Udah pergi mereka. Udah aku usir sama anaknya sekalian. Apa? Sekarang mereka di mana? Mana aku tahu. Kan udah aku usir. Indra! 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 Buka, Dra! Dra, buka! Dra!
Pokoknya kamu tidak boleh lagi kembali ke rumah itu. Ya? Ibu, Najwa. Tolong jangan pergi. Saya akan bawa anak saya pergi. Ibu. Kamu minggir. Kamu urus aja istri muda kamu. Ibu, maafin aku, Bu. Aku janji, aku nggak mungkin ngelakuin ini lagi. Najwa, kembalilah ke rumah, ya. Ibu. Saya tidak mau lihat anak saya menderita terus-terusan seperti ini. Lebih baik kamu ngurusin istri muda kamu. Ibu. Pokoknya aku mohon, Ibu sama Najwa kembali ke rumah. Aku akan turutin apa mau kalian, ya. Betul, kamu berjanji? Kamu bersumpah tidak akan sakiti dia lagi? Aku janji, Bu. Aku tidak akan pernah menyakiti Najwa lagi. Aku mohon, Bu. Aku mohon. Yaudah, ayo, Bu. Ngapain sih? Kayak mau dibawa pulang segala. Yang begini ya nih, harus dikasih pelajaran. Astagfirullahaladzim. Panggil ambulans. Dewi. Mas Indra. Siapa yang melakukan satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan. Wa man jaa bisayyi'ah fala yujza illa mithlaha. Siapa yang berbuat satu kejahatan, fala yujza illa mithlaha, tidak akan dibalas kecuali dengan setimpal. Makanya tadi Umi bilang kata-katanya bukan karma, kata-katanya adalah jaza, artinya balasan terhadap kejahatan yang kita lakukan. Dan orang itu bisa berbuat jahat, biasanya ada sumbernya. Ada berapa sumber kejahatan? Di dalam kitab Durratun Nasihin jelas dikatakan ummahatul khotoya salasatun. Sumber kejahatan teh ayat tilu cek orang Sunda. Yang pertama, orang itu cenderung melakukan kejahatan kalau dia punya rasa al-hasadu, dengki. Dengki sama orang yang lebih cakep. Ada orang kaya, kadang-kadang banyak juga yang ngedengkiin. Ada tetangga kuat beli motor dicari, itu katanya baru juga nikah kemarin udah kuat beli motor. Dukun dari mana itu katanya yang dipakai, penglaris dari mana. Tetangga bikin rumah, mati tuh orang. Kenapa? Gara-gara ada sifat dengki di dalam hatinya. Yang kedua yaitu wal hirsu. Apa itu hirsu? Hirsu itu artinya serakah. Udah punya masih pengen lagi, udah punya masih pengen lagi. Maruk kalau bahasa kita mah. Nah, orang yang punya sifat maruk itu cenderung melakukan kejahatan. Nah, sumber daripada kejahatan yang ketiga yaitu wal kibru, sombong. Merasa diri paling besar, merasa diri paling cakep, merasa diri paling segalanya. Padahal yang kibir itu, yang paling besar itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang biasanya kalau terjangkit salah satunya penyakit ini, maka cenderung melakukan kejahatan. Dan ingat, setiap kejahatan yang kita lakukan pasti ada jaza, pasti ada balasan yang akan diterima oleh orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ibu-ibu sekalian, kita ambil pembelajaran dari kisah hidup Neng Dewi ya, yang pengen menguasai semuanya. Laki udah dikasih, rumahnya pengen dikuasain. Rumah udah dikasih, masih juga pengen yang lainnya. Akhirnya apa? Semuanya itu kejahatan tidak akan memberikan ketenangan ya. Para jamaah sekalian, kalau kita bicara soal masalah syirik, masalah dengki, masalah ini kayaknya nggak cukup kalau pengajian kita sehari semalam juga kagak cukup ya. Tapi insya Allah nanti akan kita lanjutkan ngaji kita lagi. Dan insya Allah mudah-mudahan kita yang hadir termasuk wanita yang dirindukan oleh surga. Amin, amin, ya robbal alamin.